Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 13 Oktober 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan Yesus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saya ajak Anda merenungkan, jangan halangi orang datang pada Tuhan, atau jangan halangi orang yang mau mendekatkan diri pada Tuhan. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Sekali peristiwa tak kala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengaku bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha untuk masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, seorang umat pernah mengeluh tentang gembalanya dan juga beberapa tokoh penting di gereja, dan dia katakan bukan hanya dia tetapi juga beberapa yang lain. Mereka katakan demikian, sangat disayangkan bahwa pastor kami dan para pemimpin umat kami, merekalah yang sering menghalangi umat mendekatkan diri kepada Yesus. Mendengar ini, pastinya kita akan bereaksi yang sama, yaitu mempertanyakan kenapa itu terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, dan yang pastinya kemudian akan menyarankan sang gembala untuk meninggalkan paroki dan para pimpinan umat untuk digantikan dengan yang baru. Ada begitu banyak mungkin alasan untuk kenyataan di atas. Ada banyak kemungkinan. Tetapi yang pasti adalah adanya ingat diri, adanya rasanya mau mementingkan diri, mengikuti kemauan diri, dan tidak ada kerendahan hati. Dan pastinya tidak ada relasi akrab dengan Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Injil hari ini masih melanjutkan yang kemarin, di mana Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka dikritik Yesus karena mereka hanya tahu mengajar, tidak melakukan, hanya tahu berkhotbah, tidak mempraktikkan, hanya pintar, tapi tidak rendah hati, sehingga ego mereka luar biasa
dan sering menghalangi orang yang mau mendekatkan diri pada Allah. Mereka pintar berpura-pura dan sebagainya. Singkatnya boleh dikatakan bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi hanya melakukan tugas mereka untuk mereka dan tidak untuk Tuhan. Mereka egois dan untuk kemuliaan diri, bukan kemuliaan Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apa yang harus kita miliki supaya tidak jatuh dalam dosa yang sama seperti para ahli Taurat dan orang Farisi? Pertama, untuk saya kita harus punya relasi akrab dengan Tuhan. Relasi akrab itu bagaimana? Relasi yang dibangun di atas dasar cinta. Relasi di mana Tuhan mendapat tempat pertama dan utama. Cinta dan Tuhan itu pertama dan utama. Kedua, sikap jujur dan tulus. Kejujuran dan ketulusan sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup sebagai murid Tuhan, sehingga tidak ada kepura-puraan dalam hidup, melainkan genuine. Ketiga, sikap kerendahan hati. Dengan sikap kerendahan hati kita dimampukan untuk lebih berpikir soal Tuhan dan sesama. Dengan kerendahan hati juga kita siap untuk memanggul salib bersama Tuhan, siap untuk sebuah penderitaan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, semoga kita dimampukan untuk mempunyai relasi akrab dengan Tuhan di atas dasar cinta. Semoga kita jujur dan tulus dalam hidup di dunia ini. Semoga kita rendah hati menjalani hidup sebagai murid Tuhan. Ingatlah, kehendak Tuhanlah yang harus terjadi dan bukan kehendak kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus, terima kasih dan syukur atas segala kasih karunia-Mu. Itulah yang memampukan kami mencintai dan mengasihi-Mu. Ampunilah keegoisan kami dalam berelasi dengan-Mu dan sesama kami. Semoga kami berjuang terus untuk setia dan berkomitmen pada-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua dan semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, dari Soferdi Surabaya, salam dalam Sang Sabda. Jalanilah hari ini dengan senyummu.